Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Guru Ekonomi Man Insen Cendekia. Pada kesempatan kali ini, kita akan melanjutkan kembali pembahasan soal kompetisi Sains Nasional tingkat kota tahun 2020 untuk mata pelajaran ekonomi. Pada pertemuan kali ini, kita telah sampai ke soal nomor 10, di mana materinya berkaitan dengan movement and shift demand curve, pergerakan dan pergeseran kurva permintaan. Soalnya seperti apa? Langsung saja kita ke soal. A decrease in quantity demand caused by an increase in price represented by A. Movement up and to the left along the demand curve. B. Leftward shift of the demand curve. C. Rightward shift of the demand curve. D. Movement down and the right along the demand curve. A. There is no movement on the demand curve. Baik, untuk menjawab pertanyaan nomor 10 ini, mungkin terlebih dahulu kita akan menerjemahkan untuk dapat memahami soal, karena soalnya berbahasa Inggris. Suatu penurunan di dalam kuantitas permintaan disebabkan oleh kenaikan harga, diwakili oleh, kurang lebih artinya seperti itu. Jadi soalnya ini meminta kita untuk menggambarkan suatu pergerakan kurva, khususnya kurva permintaan. Apabila terjadi kenaikan harga dan kemudian diikuti juga dengan penurunan kuantitas permintaan. Oke, langsung kita ke option A. Pergerakan ke kurva ke atas dan ke kiri sepanjang kurva permintaan. B. Bergeser ke kiri dari kurva permintaan. Ya, kita bisa menggarisbawahi kata movement and shift. Movement artinya bergerak, sedangkan shift artinya bergeser. C. Rightward shift, bergeser ke kanan pada kurva permintaan. D. Bergerak ke bawah dan kanan sepanjang kurva permintaan. E. Tidak ada pergerakan kurva permintaan. Baik, setelah kita memahami soalnya, maka kita telah mengetahui bahwa soal ini membahas tentang permintaan. Apa itu permintaan? Nah, permintaan adalah jumlah komoditas, barang atau jasa yang mau dan mampu dibeli oleh konsumen pada berbagai tingkat harga pada periode waktu tertentu. Hukum permintaan ini pula harus kita pahami. Hukum permintaan itu apa? Yaitu semakin tinggi harga suatu barang atau jasa, maka semakin sedikit jumlah barang yang diminta. Begitu pula sebaliknya, semakin rendah harga suatu barang atau jasa, maka semakin banyak jumlah barang yang diminta. Dalam keadaan ceteris paribus. Mengapa perlu adanya ceteris paribus atau faktor-faktor yang lain dianggap tetap atau tidak mengganggu? Karena selain harga, terdapat faktor-faktor yang lain yang mampu mempengaruhi permintaan. Apakah saja faktor-faktor yang lainnya itu?
Mari kita ke slide selanjutnya. Yang pertama, selain harga yaitu ada pendapatan rumah tangga, ada harga barang atau jasa yang berkaitan, ada selera konsumen, kemudian jumlah penduduk, selanjutnya ramalan keadaan yang akan datang, dan adanya barang substitusi atau barang komplementer. Baik, di sini Pak Guru sudah memberikan kurva untuk kemudian kita bisa melihat kurva permintaan. Jika kita lihat garis kurva permintaan itu menurun dari kiri atas ke kanan bawah yang bentuknya curam atau miring. Kenapa? Karena antara variabel P dan variabel Q itu saling bertolak belakang atau berbanding terbalik. Sebab kembali ke hukum permintaan tadi, semakin tinggi harga barang, maka semakin sedikit jumlah barang yang diminta. Contoh, ketika harga 5.000, jumlah yang diminta 100. Tapi ketika harga semakin turun, jumlah barang yang diminta atau kuantitas barang yang diminta semakin banyak. Itulah kemudian yang menyebabkan sehingga kurva permintaan itu bergaris miring dari kiri atas ke kanan bawah. Selanjutnya, kata kunci yang perlu kita ketahui untuk menjawab pertanyaan ini adalah moving along demand curve dan shift of demand curve. Gerakan kurva sepanjang kurva permintaan dan pergeseran kurva permintaan. Pergerakan kurva permintaan itu disebabkan karena faktor harga. Jadi kata kuncinya adalah harga. Sedangkan apabila perubahan permintaan itu disebabkan karena adanya faktor-faktor yang lain selain harga, maka itulah yang kemudian akan membuat kurva permintaan bergeser. Shift of demand curve. Ya. Jadi dengan kata kunci ini, apabila kita sudah memahami apa itu moving curve dan shift curve demand, maka kita akan bisa dengan mudah menjawab soal nomor 10 ini. Selanjutnya kita ke soal nomor 10. Terjadi penurunan kuantitas permintaan disebabkan karena adanya peningkatan harga. Maka faktornya adalah harga. Jadi karena kita sudah mengetahui kata kuncinya tadi, apabila disebabkan karena harga, maka dia adalah moving along demand. Ya, artinya terjadi pergerakan kurva sepanjang kurva permintaan. Baik, agar lebih jelasnya, Pak Guru akan jelaskan di dalam tabel atau grafik ini. Contoh, misalkan lagi harganya sebelumnya adalah 8.000. Ya, di titik ini. Dan kuantitas permintaannya adalah 30. Apabila harganya itu naik, ya berarti kan ya bergerak ke atas kiri, ya, ke atas kiri. Maka dia akan kemudian kuantitasnya akan berkurang, ya. Kuantitasnya akan berkurang menjadi 20. Jadi apabila semakin tinggi harga, maka kurva permintaannya itu akan bergerak ke kiri dan kemudian kuantitas permintaannya pula akan kemudian semakin berkurang. Apabila pergerakan itu terjadi masih di dalam garis kurva permintaan, maka itu termasuk movement atau pergerakan. Jika yang dimaksud adalah pergeseran, maka kurva yang tadinya
D1 ini kemudian berpindah menjadi D2 di garis kurva yang baru. Inilah yang disebut dengan bergeser. Pergeseran ini disebabkan faktor yang lain selain harga. Kenapa dia bergeser ke kanan? Karena kuantitasnya bertambah. Apa yang menyebabkan kuantitas? Permintaannya bertambah, bisa saja karena kemudian jumlah penduduknya bertambah atau pendapatannya bertambah. Ya, itu yang kemudian bisa membuat kurva bergeser ke kanan. Kurva permintaan juga bisa bergeser ke kiri apabila terjadi faktor yang mempengaruhi itu kemudian berkurang. Misalkan pendapatan masyarakat berkurang sehingga jumlah barang yang diminta juga berkurang. Misalkan jumlah penduduk atau jumlah rumah tangga atau orang dalam rumah berkurang, maka semakin sedikit jumlah penduduknya, maka kuantitas permintaannya juga akan berkurang karena kebutuhannya mungkin sudah berkurang. Ya. Ini kemudian lah yang disebut dengan pergeseran atau shift demand curve. Apabila terjadi masih dalam satu garis, maka itulah yang disebut dengan moving. Jadi itu kata kunci yang perlu kita pahami untuk menjawab pertanyaan yang berkaitan dengan pergerakan dan pergeseran kurva. Baik, sekian untuk materi movement and shift demand curve. Kita tutup dengan ucapan wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.